Pesach Hamea, selamat Paskah untuk kita semua, karena kubur telah kosong dan Yesus telah bangkit dan dia pegang hari esok untuk kita semua. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu menonton daripada channel YouTube kami Revival Fire City. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk yang pertama kali menonton video ini. Saya mau katakan, ketika Bapak Ibu bergabung dan menjadi subscriber daripada channel ini, maka kami pastikan hari-hari Bapak Ibu akan dipenuhi dengan mujizat, keajaiban, dan juga pengenalan akan Tuhan Yesus yang lebih dahsyat lagi. Ada amin? Saya mau katakan, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bergabung dalam channel ini, Bapak Ibu akan menerima sesuatu yang luar biasa. Karena ketika Bapak Ibu bergabung dengan channel Revival Fire City, Bapak Ibu akan mendapatkan nubuatan, Bapak Ibu akan mendapatkan pewahyuan, dan bahkan suara Tuhan mengenai masa depan yang penuh pengharapan. Ada amin, haleluya, puji Tuhan. Dan saya mau ajak semua juga yang mungkin pertama kali nonton untuk bergabung. Jangan lupa subscribe dan juga like daripada video ini, sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal dan bisa menantikan dan menonton pewahyuan selanjutnya daripada channel YouTube kami. Dari awal saat saya mau bercerita bahwa dari awal saat Tuhan membangun Revival Fire City, salah satu visi yang Tuhan berikan buat kami adalah menjadi prophetic research atau prophetic laboratory atas setiap kejadian-kejadian dan peristiwa yang ada di muka bumi ini. Tuhan membawa kita untuk dapat melihat segala area, baik politik, agama, ekonomi, sosial, serta tanda alam berdasarkan perspektif daripada surgawi. Oleh karena itu ini menjadi pesan Tuhan buat umatnya, sehingga orang percaya, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, akan berjalan dalam kepastian dan keajaiban karena kita memiliki Tuhan yang menciptakan awal dari akhir. Haleluya. Karena itu ketika kami terus mencari dan berdoa saat hari-hari ini, kami bertanya kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan di Paskah 2020? Apa yang mau Tuhan sampaikan di Passover 5780? Dan kami menemukan bahwa ada kejadian yang luar biasa. Kami menemukan ada tanda yang luar biasa saat Passover 2020. Di mana pada hari Rabu, Bapak Ibu bisa cek juga di berita, 8 April 2020 hari Rabu, tepat dengan 14 Nisan di kalender Yahudi atau kalender Ibrani, itu adalah waktu di mana bangsa Yahudi sedang merayakan hari-hari awal daripada Passover, ternyata bertepatan dengan supermoon di tahun 2020. Dan bukan hanya supermoon Bapak Ibu, tapi konon katanya ini menjadi supermoon yang terbesar dan yang paling cerah di tahun 2020. Dan orang-orang menyebutnya dengan kata super pink moon. Wow, haleluya. Jika Bapak Ibu adalah penonton setia daripada channel YouTube kami, Bapak Ibu udah tidak asing lagi untuk mendengar kata supermoon. Karena kami pernah membahas mengenai supermoon di Pesta Purim di bulan Maret Bapak Ibu. Tapi karena memang yang kita alami kemarin itu adalah supermoon yang kedua. Di Paskah ini di bulan April ada supermoon yang kedua di tahun 2020. Karena saya percaya ada suatu hal yang terjadi yang luar biasa yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Lalu pertanyaannya, apakah itu hanya kebetulan daripada peristiwa alam? Dan jawabannya tentu saja tidak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena tidak ada satupun yang kebetulan di atas muka bumi ini. Dan Tuhan masih dan akan selalu berbicara kepada umatnya melalui tanda-tanda alam, melalui semesta alam, apapun akan Tuhan pakai untuk menyatakan pesan dan isi hatinya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menyampaikan isi hatinya dan pesannya buat anak-anak Tuhan. Dan bahkan Tuhan memakai benda-benda di langit untuk menyampaikan isi hatinya, kebenaran, dan bahkan pesan-pesan akan masa depan. Kita mau buka bersama-sama Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk membaca Alkitab Bapak Ibu di rumah, karena kita akan banyak bahas ayat mengenai pernyataan Tuhan bahwa Tuhan berbicara menggunakan benda-benda di langit. Mari kita sama buka di Kejadian 1 ayat 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Dan garis bawahi Bapak Ibu, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Oh, haleluya. Selanjutnya, kita buka di Mazmur 104 ayat 19. Garis bawahi Bapak Ibu, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Selanjutnya kita buka lagi Kejadian 9 ayat 13.
Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Wow, haleluya, sungguh dahsyat Bapak Ibu. Selanjutnya Yoel 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita buka di perjanjian baru Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ada amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan berbicara mengenai hatinya berdasarkan benda-benda di langit dan tanda alam semesta. Haleluya. Kita sudah baca ayat-ayat mengenai tanda di langit. Dan itu hanya sebagian kecil di Alkitab yang bisa kita bahas. Karena memang benar banyak sekali kejadian-kejadian Tuhan memakai benda-benda di langit. Tuhan memakai semesta alam untuk menyampaikan pesan-pesannya untuk masa-masa yang akan datang. Karena seperti pada awal saya sudah berkatakan bahwa ada pesan Tuhan secara khusus atas Paskah tahun ini mengenai Super Pink Moon. Jadi mari kita dengar apa pesan Tuhan lewat peristiwa tersebut. Karena ini sangat dahsyat Bapak Ibu, benar-benar bertepatan. Paskah yang benar-benar bertepatan dengan Super Moon. Dan bukan Super Moon biasa, tapi Super Pink Moon. Bapak Ibu boleh catat, Bapak Ibu imani dan deklarasikan bersama-sama. Yang pertama, Rabbi Berger, seorang rabi dari King David's Tomb on Mount Zion, menyatakan bahwa ini adalah tanda kesukaan bagi bangsa Israel. Ada amin? Yes. Karena Bapak Ibu, kalau terjadi gerhana bulan atau bulan menjadi gelap, itu justru menjadi tanda yang buruk. Itu menjadi tanda kesusahan atau tanda omen. Tapi kebalikannya, ketika bulan menjadi terang, Tuhan menjadi super moon, dan hal itu akan menjadi tanda kesukaan yang luar biasa buat bangsa Israel. Itu akan menjadi tanda perkenanan atas bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa tepat di Passover ini, super moon terbesar dan yang paling terang itu ada. Sehingga Rabbi Berger berkata bahwa itu adalah the end of days of omen. Bahwa ini artinya hari-hari kesukaran sudah berhenti. Hari-hari penderitaan sudah berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita imani dan tangkap dengan iman Bapak Ibu. Karena ini menjadi pesan yang begitu spesial daripada Tuhan kita buat setiap kita. Kita tahu bahwa hari-hari ini sebenarnya bukan hanya bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa dan anak-anak Tuhan sama-sama sedang berjuang mengalami yang namanya wabah daripada corona. Kita tahu tanda di langit, tapi hari ini membangkitkan iman setiap kita bahwa Tuhan sudah memberikan tanda super pink moon, bahwa Tuhan sendiri yang berjanji, bahwa Tuhan berkata hari-hari kesusahan akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan mengimani oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan pada hari Paskah, hari Passover ini. Hari ini Tuhan berkata darahnya yang berkuasa akan membuat virus corona akan segera berakhir, akan membuat wabah dan bencana akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Passover kemarin adalah titik balik. Wow, luar biasa, adalah titik balik masa di mana kita akan melihat hari-hari yang penuh kemenangan. Bahwa itu adalah titik balik di mana wabah corona akan segera selesai. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya juga mau sampaikan nubuatan itu pun dikonfirmasi Bapak Ibu oleh 3 nabi yang luar biasa. Itu ada Prophet Chuck Pierce, oleh Shawn Bolz dan Cindy Jacobs, di mana 3 nabi internasional tersebut juga mengkonfirmasi hal yang sama, bahwa Paskah ini adalah tanda di mana wabah corona akan segera berakhir. Ada amin saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Yang kedua, kita tahu bahwa sekarang kita ada di tahun 5780, di mana itu adalah tahun P. Dan P dalam penanggalan Yahudi, kata kunci P itu ternyata luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Kata kunci P ada 2, yaitu Purim dan Passover. Wow. Dan gimana Bapak Ibu kalau cek Bapak Ibu data-data yang ada di 2020, Purim dan Passover sama-sama bertepatan dengan super moon. Wow, haleluya, luar biasa. Karena itu kita tahu Bapak Ibu, Passover adalah peristiwa ketika bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga Purim adalah
waktu kejadian di mana bangsa Israel pun diselamatkan dari pembinasaan. Jadi Passover dan Purim memiliki arti yang sama, yaitu diselamatkan dari kebinasaan dan perbudakan. Oleh karena itu Supermoon kali ini menjadi pesan Tuhan bahwa Tuhan sedang mau melakukan keajaiban yang sama. Bahwa tangan Tuhan yang kuat saat ini mau melepaskan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apakah kebinasaan dan perbudakan yang sedang kita alami? Apakah hutangkah? Sakit penyakit? Perpisahan? Perpecahan? Apapun itu Bapak Ibu, tangan Tuhan sedang mau melepaskan engkau. Dan Tuhan sedang berkata, hari-hari kesusahanmu akan segera berakhir. Dan ini waktunya Tuhan membela umatnya. Tuhan menyelamatkan umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada amin. Yes, Tuhan akan membebaskan engkau. Imani dan percaya Bapak Ibu, this is the day. Ini waktunya Tuhan akan menjamah setiap engkau. Haleluya, in Jesus name. Yang ketiga, baik Passover dan Purim sama-sama jatuh pada tanggal 14. Yaitu kalau Purim pada 14 Adar, sedangkan Passover pada 14 Nisan Abib. Itu tidak kebetulan Bapak Ibu. Kalau kita baca di Matius pasal 1, Bapak boleh buka di Alkitab, itu adalah pasal mengenai silsilah Tuhan Yesus. Maka dari Abraham ke Daud, itu ada 14 generasi. Dari Salomo ke Yoyakim, ada 14 generasi. Juga dari Yoyakim ke Tuhan Yesus, ada 14 generasi. Artinya bahwa 14 berbicara the Jesus bloodline. Supermoon kali ini sedang berbicara bahwa DNA Yesus Kristus di dalam Anda, di dalam kita semua, tidak dapat dibinasakan oleh apapun juga. Dan itu semua DNA Kristus akan aktif pada hidup kita, sehingga kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat, perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti janjinya kepada murid-muridnya. Dan oleh karena itu percaya Bapak Ibu dan imani bahwa hari ini adalah hari di mana DNA and the bloodline of Jesus Christ akan aktif buat setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu, kita tahu bahwa Super Pink Moon itu muncul di malam pertama dari Paskah yang orang Israel itu kumpul semua sekeluarga dalam rumah. Dan ketika orang Israel itu berkumpul dalam rumah pada Paskah yang pertama, mereka berkumpul dan mengingat peristiwa ketika tulah terakhir dilepaskan Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan ketika tulah itu dilepaskan, tulah yang ke-10, saat itu juga Mesir mengalami namanya kekalahan total. Sehingga dia, Firaun, harus melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan masuk menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu, ini berbicara bahwa di dalam cintanya Tuhan melepaskan keadilannya. Firaun, orang-orang yang congkak, orang-orang yang angkuh dan berusaha menutup dan menghentikan kegerakan Tuhan, maka mereka akan menerima yang namanya keadilan Tuhan. Karena ini waktunya Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kegerakan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa menghentikan kegerakan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan? Yes. Selanjutnya yang kelima. Di saat yang sama kita tahu ketika tulah ke-10 dilepaskan ke bangsa Mesir, bangsa Israel melihat dengan mata kepala sendiri kuasa daripada darah anak domba. Dan sebab waktu itu terjadi, semua ambang pintu daripada orang-orang Israel diberi tanda darah. Dan semua orang-orang Israel akhirnya terluputkan dari yang namanya kematian atau pembinasaan. Sehingga malaikat maut hanya melaluinya. Malaikat maut tidak bisa mendekatinya. Di sanalah diperintahkan Tuhan untuk setiap Paskah bahwa harus ada domba yang tersembelih, harus ada domba darah yang tercurah untuk menyelamatkan daripada bangsa Israel. Tapi itu juga bukan hanya untuk bangsa Israel, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tetapi untuk semua bangsa-bangsa dan semua umat yang percaya bahwa kita semua sedang merayakan daripada kuasa darah anak domba. Tapi kali ini bukan domba biasa, bukan anak domba biasa, tetapi darah anak domba daripada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan berpesan dari Supermoon ini, di waktu yang bertepatan dengan Passover ini, bahwa gereja Tuhan akan kembali memanifestasikan kuasa darah Yesus kepada seluruh dunia, sehingga semua orang akan melihat, yes, the power of the blood of Jesus Christ. Haleluya. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan?
Haleluya. Yang keenam, tulah terakhir itu berbicara mengenai kematian anak sulung. Dan anak sulung selalu berbicara kekuatan, berbicara kehormatan, dan berbicara tentang tulang punggung daripada keluarga. Oleh karena itu, dia yang akan mewariskan kehormatan dan keluarga daripada kekayaan daripada keluarga itu. Anak sulung itu adalah memiliki tugas yang seperti itu. Oleh karena itu saya percaya ketika supermoon muncul dan ketika orang Israel itu sedang memperingati hari raya anak sulung, di mana hari raya itu dinamakan dengan bar mitzvah. Yahudi melakukan bar mitzvah Bapak Ibu, yaitu prosesi untuk anak dinyatakan akil balik atau anak sulung dinyatakan dewasa. Maka ini artinya Bapak Ibu, supermoon menjadi tanda bahwa gereja Tuhan akan memasuki kedewasaan. Ini waktunya gereja Tuhan akan menjadi era baru dan bangkitnya jemaat anak sulung. Karena jemaat Tuhan bukan lagi bayi-bayi rohani, tapi jemaat Tuhan adalah orang-orang yang dewasa. Gereja Tuhan akan berhenti seperti bayi yang ditimang-timang, yang hanya diberi makanan-makanan yang lembek. No! Tapi ini saatnya gereja bangkit dan menjadi dewasa. Karena gereja akan menjadi jemaat anak sulung yang dibangkitkan, yang dewasa dan memerintah bersama Tuhan Yesus. Ini saatnya gereja akan bangkit dengan kuat dan kuasanya dan menerima seluruh warisan daripada Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga gereja akan menguasai yang namanya 7 gunung. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yes. Yang ke-7. Seperti kita tahu, kalau Bapak baca di berita, kita tahu supermoon di Paskah ini disebut dengan nama super pink moon. Karena memang bulan tersebut saking terangnya itu akan berwarna seperti warna pink atau merah muda. Dan secara profetik, warna pink tersebut berarti mengenai true love and the right relationship. Dan kita tahu berarti puncak Paskah ini Bapak Ibu, kita tahu kenapa Paskah itu bisa ada. Karena itu adalah puncak daripada cinta Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kenapa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi dan mencintai kita semua. Oleh karena itu dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dia tidak mau lagi melihat anak-anaknya mengalami maut. Sehingga dengan cintanya Tuhan mau menyatakan, khususnya di tahun ini, di super pink moon ini, Tuhan mau berkata, melalui cintanya Tuhan, Tuhan mau bangkitkan revival of love. Tuhan mau bangkitkan kebangunan rohani yang dimulai dengan kekuatan cinta. Tuhan akan membangkitkan cinta mula-mula, gelora cinta yang dahsyat buat gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan akan membagikan cinta Kristus dan menyentuh yang tidak tersentuh dan menjamah yang tidak terjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ke-8, tentang supermoon kita bisa baca dalam almanak pertanian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar mengenai almanak pertanian, ternyata di Amerika super pink moon ini biasa dinamakan dengan sprouting grass moon atau egg moon dan fish moon. Dan ketiga nama tersebut ada satu pesan yang saya tangkap dan Tuhan nyatakan buat setiap kita, bahwa bulan pink ini menandakan bahwa ladang telah siap dituai. Haleluya. Ikan berbicara jiwa, telur berbicara jiwa baru yang akan menetas. Dan rumput berbicara musim yang baru. Dan musim dingin itu telah berlalu. Musim semi itu musim yang baru sudah tiba buat setiap kita. Dan saat ini kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sedang ada dalam musim menuai. Ada amin. Karena itu saya percaya di Paskah 2020 ini, di mana orang percaya sedang meninggikan dan sedang memuliakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketika karya penyalipan, karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus diperdengarkan, maka ini waktunya penuaian jiwa. Maka ini akan terjadi di mana orang akan banyak datang menyembah Tuhan Yesus Kristus, sehingga sesuatu yang besar akan terjadi dan penuaian jiwa di bangsa-bangsa akan terjadi, sehingga ini akan menjadi permulaan untuk the last and the greatest revival. Haleluya. Dan the last and the greatest revival akan diiringi oleh mega harvest yang begitu luar biasa. Apakah Bapak Ibu siap untuk menuai jiwa-jiwa yang dahsyat dan luar biasa? Yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ketika kita pahami,
kita terima dengan iman, kita pelajari semua pesan Tuhan. Bukankah kita lihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan menaruh rahasianya melalui tanda dan alam semesta. Saya percaya bahwa mujizat yang besar akan segera terjadi. Saya percaya bahwa mulai Paskah ini kita akan lihat bahwa wabah corona akan mulai berakhir. Karena dengan kuasa darahnya yang kudus, kuasa darah Paskah Tuhan Yesus yang tercurah, kita akan lihat wabah corona ini akan segera berakhir. Seperti darah anak domba yang telah mengalahkan maut, mengalahkan tulah-tulah di zaman Musa, menghentikan tulah di zaman Musa. Hal yang sama terjadi di zaman sekarang ini, bahwa kuasa darah anak domba akan menghentikan tulah-tulah yang ada buat bangsa-bangsa. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hari ini Roh Kudus kembali memberikan pesan-pesan secara personal untuk Bapak Ibu yang menonton daripada channel YouTube ini. Karena saya percaya Tuhan mau menyampaikan isi hatinya, pesan yang begitu spesial untuk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah pesan buat seseorang yang menonton YouTube ini. Engkau berasal dari daerah Depok, dan bulan ini adalah bulan kelahiranmu. Dan Tuhan bilang kau sedang mengalami titik rendah dalam hidupmu, kau mengalami banyak masalah dalam hidupmu. Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah waymaker untuk hidupmu. Tuhan mau katakan bahwa ada harapan yang baru. Bangkitkan imanmu, karena kau akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kau akan melihat jalan keluar. Jangan hopeless. Jangan merasa tidak ada lagi jalan keluar, tapi percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan untukmu. Percaya bahwa ketika tiada jalan, Tuhan akan bukakan jalan. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan saya juga melihat ada seorang pendoa yang bernama Yunita atau Junita. Ya, pendoa wanita Junita atau Yunita. Dan Tuhan katakan jangan mundur, tetap di posisimu. Jangan menyerah. Karena Tuhan mau memakai engkau, dan bahkan melalui hidupmu akan dibangkitkan pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Yes. Ya. Karena Tuhan memilih engkau Ibu Junita atau Ibu Yunita untuk menjadi pahlawan doa. Ayo bangkitkan semangatmu, bangkitkan rohmu, karena melalui hidupmu akan banyak orang diberkati dan bangkit pendoa-pendoa. Haleluya. Dan selanjutnya, saya melihat ada kesembuhan yang akan dilepaskan untuk Bapak Ibu saudara yang menonton YouTube ini. Mungkin itu saudara Bapak Ibu, teman Bapak Ibu, kenalan Bapak Ibu yang terkena virus corona. Tuhan mau bilang bahwa kuasa darah Yesus mau menyembuhkan saudara dan teman Bapak Ibu, saudara atau kerabatmu yang terpapar virus corona ini. Dan dengan iman saat ini yang menonton YouTube ini, sebutkan nama saudara Bapak Ibu, sebutkan nama teman Bapak Ibu, dan perkatakan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebutkan namanya, telah sembuh dari virus corona di dalam nama Yesus. Ya, oleh karena itu Anda perhatikan yang nonton itu dan Bapak Ibu sudah mendeklar nama saudara atau teman Bapak Ibu, Anda akan melihat kesaksian yang luar biasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jika ada kesaksian luar biasa yang sembuh dari corona, dan Bapak Ibu sudah declare dan doakan, Bapak Ibu boleh DM saya di Instagram saya, dan menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan kerabat, teman, atau saudara Bapak Ibu yang mengalami daripada virus corona. Ada amin? Apakah iman Bapak Ibu dibangkitkan? Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah berbicara pribadi lepas pribadi selama Bapak Ibu menonton YouTube ini, selama Bapak Ibu mendengarkan daripada kesaksian dan juga pewahyuan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu puji Tuhan, kita sudah di akhir daripada penghujung daripada episode kali ini. Bapak Ibu jangan lupa like dan share dan juga ke kerabat, ke teman-teman saudara Bapak Ibu, sehingga banyak orang yang menerima pesan Tuhan, sehingga banyak orang yang imannya dibangkitkan dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Karena saya percaya pesan hari ini akan sangat begitu memberkati dan akan penuh kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membangkitkan iman setiap kita. Ada amin Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah menonton YouTube ini. Terima kasih sudah selalu setia menonton daripada video-video kami. Saya Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.